Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali lagi di Islami Tunda, jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah yang baru bergabung. Kita ingatkan lagi nih, tema kita pagi hari ini bagus banget buat kita yang waktu dekat ini harus membayar zakat nih. Temanya apa sih? Apa tuh? Ini dia, waktu yang tepat bayar zakat. Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut nih. Tadi Ustaz Zalulung di segmen awal menjelaskan bahwa yang namanya perbedaan pendapat itu adalah sesuatu keindahan. Nah makanya begitu juga dengan bayar zakat nih. Ada pendapat yang mengatakan bahwa katanya bayar zakat fitrah itu adalah hari terakhir Ramadan ya, sebelum matahari terbenam. Nah, kita kan di Indonesia nih. Ada yang pendapatnya, oh lebarannya tanggal segini. Ada yang kita lihat hilal dulu. Nah, ini kan macam-macam nih Ustaz. Ini bagaimana nih Ustaz Maulana? Mau izin penjelasannya, tafadhol. Terima kasih banyak izin Ustaz Zalulung dan Ustaz Sam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Di penghujung Ramadan ini, Masya Allah tabarakallah, tepatnya 28 Ramadan 1444 Hijriah. Maka yang harus kita perhatikan saat ini di penghujung Ramadan adalah memperhatikan zakat fitrah kita. Karena zakat fitrah itu adalah zakat yang dikeluarkan setiap jiwa yang hidup di bulan suci Ramadan, yang tadi sudah dijelaskan oleh Bunda Lulung perihal tentang siapa-siapa saja yang wajib keluarkan zakat fitrahnya adalah orang yang hidup, sekali lagi, orang yang hidup di bulan Ramadan. Kalau dia meninggal di bulan Ramadan, maka tidak wajib zakat fitrah atasnya. Nah, dalam hal ini, Masya Allah tabarakallah, kita bisa belajar bahwa kalau zakat fitrah itu kan ada yang namanya haul dan nisabnya. Haul itu ukuran tahunnya. Nisabnya itu ukurannya. Nanti masalah ukurannya, nisabnya kita akan bahas setelah ini ya. Akan berapa sih jumlahnya semua. Nah, tapi kalau berbicara haulnya, 1 tahun itu atau waktunya, yakni yang pertama, kalau zakat harta ya jelas setahun baru bisa kehitung. Sementara kalau zakat fitrah itu setiap tahun di bulan suci Ramadan, yakni Masya Allah tabarakallah. Ya waktu bagusnya kapan? Sebenarnya 1 Ramadan udah boleh. Tapi yang terbaiknya makin mundur makin bagus. Karena kenapa? Esensi daripada zakat fitrah itu supaya di hari Idul Fitri tidak ada orang yang kelaparan. Masya Allah. Nah, Masya Allah. maka makin malam takbiran paling bagus. Tapi kalau anjuran saya kalau bisa malam besok 29 hari 29 sebenarnya sudah dikeluarkan sebelum maghrib. Iya benar. Karena kenapa? Dikhawatirkan puasanya hanya 29. Dikhawatirkan. Nah, sampai batasnya kapan? Sebelum khatib naik di atas mimbar, maka kita harus keluarkan. Makanya dalam hal ini khatib dianjurkan jangan naik di mimbar dulu sebelum diumumkan. Tahun kemarin saya mempraktekkan itu. Kaget orang satu masjid. Ustaz naik khutbah, jangan. Saya tidak mau. Umumkan dulu. Sempat masih ada yang belum keluarkan zakat fitrah. Saya pakai mic. Siapa yang belum keluarkan zakat fitrahnya? Sekali ya. Yang kedua, saya buka lagi. Siapa yang belum keluarkan zakat fitrahnya? Yang ketiga, ini terakhir ya. Terakhir. Tiba-tiba ada yang angkat tangan. Saya belum. Astagfirullah. Orang pada kaget. Itu tadinya dia nggak sepele. Hah, apa sih Ustadz? Biasa aja, nggak pernah dia begitu. Tiba-tiba maju. Kamu belum keluar, kenapa enggak keluarkan zakat fitrah? Kalau tidak saya keluarkan. Ada, ini ada di dompetku. Masya Allah. Ini ada 5. Saya, ibuku, sama saudara-saudaraku. Kelupaan. Masya Allah. Jadi memang perlu harus diingatkan. Makanya kalau Idul Fitri itu khutbahnya agak diperlambat. Ya. Kalau Idul Adha agak dipercepat. Makasih banyak Ustaz Maulana atas penjelasannya. Sekarang kita lanjut lagi buat jamaah Islam itu yang ada di rumah ya. Kita boleh nggak sih kalau kita bilang gini, bayar zakat fitrah gitu ya kan. Kalau kita bayar ke orang sayang banget karena saudara saya banyak yang susah. Jadi diutamakan keluarga dulu, boleh nggak? Saudara atau saudara-saudara Ustaz Zalulung mau izin penjelasannya. Gimana kira-kira? Mohon izin Ustaz, Tafadli. Jamaah alhamdulillah. Jadi kalau kita ngomongin zakat mal, zakat fitrah, pokoknya berbagai macam sodako ini gimana ya? Jangan kemana-mana. Karena apa? Aku masih di sini untuk tausiah. Mudah-mudahan nih ya, yang pada mau siap-siap salat subuh ya. Ingat, jangan lupa bayar zakat. Nah gimana nih kalau kita pengen bayar zakat? Kesian nih, kita ada punya saudara, mungkin dia syaratnya tadi. Boleh nggak sih kita bayar zakat sama saudara? Kalau saudara kita memang termasuk orang yang fakir and miskin ya, jadi kita boleh bayar zakat ke dia. Kenapa? Fakir itu apa sih? Fakir itu adalah benar-benar dia nggak punya kerjaan, nggak punya tempat tinggal, pokoknya benar-benar sengsara gitu ya. Tapi bukan sengsara membawa nikmat ya. Nah kalau miskin atau miskin ya, dia masih punya kerjaan tapi tidak mencukupi. Seperti dalam surat Al-Kahfi ya kan,
Fa'ama safinah lil masakin, itu ada perahu milik orang miskin. Jadi dia punya tuh usaha lewat perahu itu, tapi dia miskin. Jadi boleh nggak sih, masalahnya boleh nggak sih? Nah, boleh-boleh aja asalkan memenuhi syarat. Dia fakir kah, miskin kah, artinya dia ini benar-benar memenuhi syarat. Atau mungkin dia punya utang. Utang apa? Di tukang sayur. Dia untuk makan aja ngutang. Akhirnya banyak utangnya, kita jakitin ke dia. Kasian kan kalau sampai dia kagak makan. Masa kita makan enak, makan kenyang, saudara kagak makan? Masa kita makan enak, makan kenyang, tetangga kagak makan? Jadi kalau bisa, misalnya kita ada 6 orang nih, yaudah deh 3 orang nih zakatnya kita keluar. Nah 3 orang lagi boleh-boleh aja menurut para ulama. Apalagi terjadi pada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Jadi ketika seorang istrinya yang bernama Zainab ada menyatakan Ro'itoh ya, bahwasanya ketika dia bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, aku mau bayar zakat nih, boleh nggak kalau sama suami aku? Maka Nabi menjawab, kalau memang suamimu memenuhi syarat untuk memang kayak tadi ya kekurangan ya kan, maka diperbolehkan. Tapi kalau memang dia bukan orang fakir, bukan orang miskin, atau orang yang pura-pura miskin, atau orang yang pura-pura bahagia, nah ini nggak perlu. Kenapa? Tetap syaratnya adalah fakir miskin. Bahkan dalam surat An-Nisa ayat 36 dinyatakan apa? Wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Berbuat baik sama orang tua kita. Baru sama zil kurba, apa tuh? Ya saudara kita, bisa saudara kandung, bisa saudara yang namanya saudaranya saudara kita, bisa ponakan, bisa bibi, pokoknya saudara-saudara kita. Mudah-mudahan pada bayar zakat ya, jangan sampai pengen apa sih biar tekor asal kesohor. Nauzubillah min Jadi dzalik. keluar tuh dia baik banget tuh dia tuh. Tapi mau saudara pelit. Nauzubillah min dzalik. Jadi begitu, maksudnya secara penjelasan bagus nih, dalam arti bahwa kalau seandainya kita mau membutuhkan zakat ini untuk keluarga kita dulu, boleh-boleh aja. Boleh-boleh Karena aja. memang kalau seandainya kita lihat dari sisi saudara ini, ternyata memang dia termasuk golongan orang-orang tadi, kalau nggak fakir miskin kan gitu Miskin. kan. Tapi tetap harus memenuhi syaratnya. Iya. Dan ingat, harus kita ini dulu. Oh iya. Azan. Oh ya, buat jamaah Islam yang ada di rumah, waktunya kita mendengarkan azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami dari Islam Itu Indah ya mengucapkan selamat menunaikan ibadah subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, dan juga selamat menunaikan ibadah puasa untuk jamaah Islam Itu Indah dimanapun Anda berada. Nah, buat jamaah Islam Itu Indah yang ada di rumah ya, nanti kita akan lanjut lagi, tapi sebelumnya nih kita akan melihat nih ada sebuah permasalahan yang kita akan lanjutkan lagi. Di permasalahan masalah zakat fitrah. Nah ini dia ya. Bicara masalah tentang hukum bayar zakat, ada yang bayar zakatnya mungkin nyicil. Wah. Karena maksudnya dengan zakat ya yang segitu aja dia terasa berat. Itu boleh nggak sih Ustadz Syam dalam Islam kayak gitu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon Tabi Bunda Lulung, Ustaz Maulana Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. Mari sempurnakan ibadah puasa kita dengan mengeluarkan zakat, dan mari sempurnakan ibadah salat kita dengan menunaikan zakat, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa aqimus salata wa atuz zakah. Dirikan salat dan tunaikanlah zakat, karena itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka subhanallah, jikalau diperintahkan untuk menunaikan zakat, kita yakini bahwa zakat itu wajib. Kalau berbicara tentang zakat fitrah, maka zakat fitrah ini sebenarnya bagi yang hidup wajib, dan juga bagi yang mampu sebenarnya. Jadi kalau ada orang yang benar-benar sangat tidak mampu, makanya kan berakhir nanti di orang yang sangat tidak mampu. Kita menyegerakan zakat, misalnya ta'jiluz zakah, itu menyegerakan zakat supaya dia juga bisa berzakat, tapi akan ada nanti di tangan orang yang benar-benar dia tidak mampu untuk mengeluarkan zakat, maka orang yang seperti ini memang tidak wajib untuk mengeluarkan zakat. Kalau zakat fitrah, nah yang kita pertanyakan sekarang adalah zakat mal atau zakat harta. Bagaimana dengan zakat harta jikalau dicicil? Misal kasusnya ada orang yang memiliki harta ataupun emas yang sudah mencapai haul dan nisabnya, tapi ternyata dia lupa mengeluarkan zakat. Dia lupa di tahun pertama, dia lupa di tahun kedua.
Di tahun ketiga dia baru ingat, astagfirullahaladzim, ternyata harta saya yang kemarin itu mestinya keluar zakatnya. Dan 2 tahun saya tidak keluarin zakatnya. Maka orang ini kalau dia keluarkan sekaligus daripada zakat 2 tahun yang lalu, 2 tahun berturut-turut dia mesti keluarkan zakat. Kalau dia keluarkan sekaligus, maka itu akan mengganggu perekonomiannya. Maka pendapat ulama mengeluarkan zakatnya si orang tadi ini, maka dia boleh ataupun mubah mengeluarkan zakat secara nyicil. Nyicilnya bagaimana? Tiap bulan mungkin dikeluarkan, tiap bulan dikeluarkan, tiap bulan dikeluarkan. Maka dia menyicil untuk mengeluarkan zakat. Itu yang boleh. Ada mengeluarkan zakat secara cicil yang tidak boleh. Yang mana itu? Belum ada hartanya, dia mau nyicil udah. Dia udah perkirakan penghasilan saya segini, ya kan? Kalau setahun biasanya penghasilan saya 1 miliar misalnya. Tapi belum ada di tangan dia uang tersebut. Jadi dia nyicil duluan. Tiap bulan keluarin duluan deh. Supaya nanti sudah terkumpul 1 miliar, udah bebas zakatnya. Nah, ini tidak boleh. Karena belum ada pada dirinya uang tersebut. Belum ada pada dirinya emas tersebut. Belum ada pada dirinya penghasilan tersebut. Yang boleh dicicil yang sudah ada, tapi kelupaan untuk mengeluarkan zakatnya. Atau mungkin tidak kelupaan sih, memang 1 tahun. Tapi dia mengeluarkannya secara cicil, maka itu diperbolehkan para ulama. Meskipun ta'jiluz zakat, menyegerakan mengeluarkan zakat, itu yang lebih utama. Lebih utama untuk ataupun mengeluarkan secara sekaligus zakat tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala meminta kita sebagaimana zakat pertanian yang disebutkan dalam Al-Qur'an, zakat daripada sawah gitu ya, ladang, maka itu adalah disegerakan. Maka segera itu lebih baik dan itu adalah sesuatu yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi hukum menyicil zakat jikalau ada kasus seperti maka diperbolehkan. Wallahu taala alam. Masya Allah, terima kasih banyak Ustaz Syam atas penjelasannya. Jadi kalau misalnya zakatnya berupa zakat mal, oke. Tapi kalau zakat fitrah, kalau dia tidak mampu maka dia adalah penerima zakat. Dia penerima zakat. Nggak usah memaksakan. Masya Allah, Islam itu indah. Wah. Dan buat jamaah Islam itu indah yang di rumah jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi ya. Kita akan melihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang Islam itu indah berbagi. Gak apa. Dalam dada ku harap hanya dirimu yang bertahta. Masya Allah. Dengan siapa Pak? Pak Yani. Masya Allah. Ada minuman. Ada makanan. Masya Allah. Ada namanya berbagi untuk menghibur, bertakziah. Dalam tasliyah menghibur tasliyah. Kali ini tasliyah, bagaimana ada orang menghibur kebahagiaan, menghibur masalah. Jadi kadang-kala kita butuh orang. Kalau beliau ini menghibur mobil, minggir gitu kan. Oh, mengatur. Ya, luar biasa beliau ini. Belajarlah dari tukang parkir gitu ya. Mobilnya banyak, tapi kalau pergi satu persatu tidak ada yang dipikirinnya. Subhanallah. Karena bukan miliknya, sama dengan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak ada milik kita, semua milik Allah. Jadi intinya apapun itu bekerjalah dengan niat yang bagus. Masya Allah. Ketika kita bekerja, ikhtiar, jangan khawatir. Rezeki akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.